Selamat datang di Breakhouse Football. Balik lagi di episode 35. Hari ini kita mau bahas tentang sepak bola nasional. Lagi Bahas- tren klub-klub diambil oleh pengusaha-pengusaha muda. Nggak cuma pengusaha, ada artis, ada anak politisi. Ya, Ada- istilahnya pengusaha muda, maksudnya dia artis sekarang berusaha di dunia sepak bola juga. Orang terkenal lah pokoknya. Ya. Kita sebutin aja dulu kali klub-klubnya. Ada Ya. apa aja? Ada Arema FC, ada Persis Solo, ada ini yang paling hype nih, Rans Cilegon FC. Cilegon Steel. Ini juga yang rame juga nih, AHPS Pati. Yang ada Smackdown. Iya. Ada Gading Martin, ada Persikota Tangerang. Nah, kita bahas dulu yang di Liga 1 ya. Ada Arema Kronus. Sebenarnya kalau si Gilang ini Udah Arema FC ya Mas, namanya? Mas Gilang ini, Mas Gilang kayak kita panggilnya biar nggak soal. Bang. Iya. Mas Gilang ini sebenarnya bukan akuisisi setahu gue. Jadi dia ditunjuk oleh manajemen untuk jadi presiden klub. Oke. Presiden klubnya ya. Iya. Ya mungkin di dalamnya juga ada sahamnya, tapi kita nggak tahu skema bisnisnya ya. Tapi dia jadi Entah presiden MLM klub, kah, ya. entah apa. Nggak. Gitu ya. Ya dia awalnya kan sebenarnya katanya cuci mobil ya, usahanya cuci mobil. usaha cuci mobil. Habis itu istrinya bikin kecantikan MS Glow. Ya mungkin MS Glow mungkin bisa mau placement di sini. Kita juga bisa kalau pakai alat pemutih gitu Iya. atau Ini kan ada contoh before-nya nih. skincare. Before nih, MS Glow buktiin kalau temen gue bisa putih. Dia Ya. terkenal dengan Juragan 99 lah ya Iya. dia. Atau Dia Crazy Rich Malang. Pria Malang memang sebenarnya, anak Malang lah. Anak ngalam kalau dulu ada sekarang bilang. Nah, akhirnya jadi presiden Arema. Presiden Arema dengan entah gimana caranya, pokoknya dia jadi presiden Arema lah. Diangkat jadi presiden Arema, entah dia akuisisi atau gimana pun. Salah satu petinggi lah sekarang di Iya. Arema. Kayaknya itu juga salah satu strategi untuk narik minat sponsor ke Arema juga. Lumayan exposure juga buat Arema. Iya, dan gara-gara Mas Gilang jadi menjabat juga pemilihan pemainnya juga bukan yang klasik jadi ngambil pemainnya. Bahkan sekarang pemain asingnya tuh banyak yang baru-baru. Nggak tahu Mas Gilang membawa sesuatu yang fresh mungkin di Arema. Bahkan satu-satunya klub di Liga Indonesia sekarang yang kipernya asing tuh Arema. Setelah bertahun-tahun di bawah bayang-bayang Kurnia Mega yang lagi sakit, sekarang kipernya asing. Kurnia Mega yang marah-marah. Iya, Yang Kurnia Mega selalu marah. Tuh marah-marahin back mulu tuh. Galak banget. Gue nggak ngerti lah kenapa. Kayak kenceng banget Iya. lehernya ya, marah mulu. Semoga Ya nggak salah lah Mas Gilang dijulukin sebagai Crazy Rich Malang. Walaupun dia misalnya dia nggak akuisisi atau gimana, dia jadi presiden pun pasti juga keluarin modal juga dari kocek pribadinya. semoga banyak cuci mobil Arema juga ya Iya. di Jakarta. Itu salah satu yang bikin kenapa The Jackmania dan Aremania tuh akrab, karena banyak cuci mobil Arema di Jakarta. Makanya hubungan Jackmania dan Aremania tuh lumayan akrab. Iya. Dan gara-gara Mas Gilang jadi presiden, busnya jadi bagus. Iya. Karena emang produknya dia. Iya. Tolong kembalikan Franco Hita. Gue demen banget Franco Hita dulu tuh. Sama Emmanuel Search. Sergei, kalau di sini Sergei. Iya. Kasar. Ya kita tunggu aja ini gimana gebrakan si Mas Gilang selanjutnya. Mungkin tahun pertama belum ada target yang terlalu mumpuni lah. Semoga Arema kembali ke top track-nya lagi. Iya, ya. ya. Setelah bertahun-tahun Ini yang salah di papan satu- tengah, harusnya Arema sih- tetap salah satu klub besar juga di Indonesia Iya, kok. iya. Nah yang kedua, wah ini kandidat juara Liga 2 nih. Kita ke Liga 2 dulu nih. Salah satu kandidat juara Liga 2 karena pemainnya banyak banget. Beli pemainnya gila-gilaan. Gua nggak hafal siapa aja pemain yang dibeli sama ini. Milik putra Pak Presiden. Oh, dia anak presiden? Wah, masa nggak tahu dong. Putra Pak Presiden, dia kayak sang pangarep. Persis Solo ini, gua rasa harusnya dia juara ya dengan Di Liga 2? Iya, iya. Harusnya dominasi lah. Kaisang pun menjalankan Persis Solo ini karena dia putra Persis Solo. Ya dia memang tertarik dengan Dan bola. orang tuanya dan katanya keluarganya Iya. orang Solo asli. Dibantu dengan Menteri BUMN kita. Orang tuanya. Ya. Pemilihan pemain yang didatangin juga
kualitasnya Liga 1 semua ya. Ngambil Eki Taufik dari Persela, pasti lo nggak tahu kan. Ada Nggak mau tahu. Alberto Goncalves juga diambil. Yang kata Dustin kayak Ronaldo. Iya. Ferdinand Sinaga, ada Ferdinand Sinaga. Banyak lah pemain untuk berantem ya? Nggak usah, bukan. Ferdinand Sinaga bukan buat berantem ya? Bukan. Ada tuh berantem. Nggak usah. Seru. Ferdinand Jadi Sinaga. kalau Nggak usah. dia beli Ferdinand Sinaga tuh katanya, kalau nyokap mantannya dateng buat apa? Nggak usah. Segitu ya? Ya pokoknya itulah ya, tapi gue berharap ya memang Persisolo bisa ke Liga 1 karena stadionnya bagus. Dari materi pemain, fasilitas dan segala macam harusnya sudah mencukupi untuk main di Liga 1, tapi lo harus lolos Liga 2 dulu tetap. Ya, yang ketiga ada Turun lagi ke Liga 3. Liga 3 dulu nih. Ada Gading Marten mengakuisisi Persikota. Gue juga nggak tahu sebenarnya ini bagian dari strategi bisnis atau gimana ya. Hanya menamakan dengan Gading Marten atau benar-benar Gading Marten ini? Persikota ini kan sebenarnya tim legendaris ya. Dulu kalau kita sering nonton Liga Bank Mandiri tuh duel Persikota lawan Persita tuh selalu ribut tuh. Baik itu pemainnya di lapangan kadang-kadang berantem. Rivalitas derby. Terus Persikota kan stadionnya di Benteng, Persita juga stadionnya di Benteng. Jadi bahkan sekretariatnya dua-duanya di stadion itu. Nah, tapi ya mudah-mudahan Persikota bisa naik lagi lah ke Liga 2, ke Liga 1, mudah-mudahan dengan. Ya ini gue juga masih buta sih sama kekuatannya Persikota. Harapan akuisisi itu sebenarnya adalah dengan kualitas pemain dan infrastrukturnya juga segala macam diperbaiki. Iya. Semoga liga-liga Indonesia biar makin seru lah sebenarnya, biar makin persaingannya makin oke. Biar nggak dominasi klub itu terus. Kita pengen lihat klub-klub dari kota-kota lain bangkit juga. Yang keempat ada Atta Halilintar. Wah, ini yang paling seru nih. Walaupun belum seseru yang terakhir nanti nih. Nggak usah dibahas. Tapi ini paling oke nih. Lumayan lah. Gembar-gembornya juga lumayan gede. Jadi Atta Halilintar ngambil sebuah klub di Pati yang dulunya namanya PSG Pati. PSG itu singkatan dari Putra Savin Group. Klub milik Bupati Pati atau Wali Kota Pati gitu. Pokoknya petinggi ya. Bupati Pati ya. Dan dirubah menjadi AHPS Pati. Walaupun tahun ini masih belum bisa berubah logo dan nama karena regulasinya memang kayak gitu. Jadi namanya masih PSG Pati. Ya dia kerjasama dengan salah satu pemilik toko handphone sih, bisa nggak dibilang gitu gak sih? Namanya Putra Siregar. Makanya namanya AHPS Pati. Itu sebenarnya bukan Persatuan Sepak Bola PS-nya untuk diketahui ya. Teman-teman footballer. Putra Siregar maksudnya ya. Putra Siregar Pati. Iya. Jadi karena itu gabungan dari dua orang ini lumayan juga. Lu coba kalau misalnya kita bikin klub di daerah mana ya? Lubuk Linggau misalnya. Lu mau nggak kasih nama Julius Stefano Lubuk Linggau FC? Bisa juga lah. Gue nggak mau ada nama gue sih kalau gue. Ya itu kan terserah maksudnya kan mungkin terserah juga dia. JS Pati. Iya. Ya, aneh sih tapi emang ya udahlah. Tapi ini kayaknya juga brandnya dia kan PS Store kan dia. Nama tokonya dia. Ya Putra Siregar kan. Iya. Kalau gue JS apa? Jurusita. Ya mungkin ini mau nge-brandnya mirip-mirip Manchester City ya. Manchester City kan nge-branding di Australia, dia punya klub namanya Melbourne City. Di Amerika namanya New York City. City Group. Iya, City Group. Ya tapi kan ini namanya bukan City ya, namanya nama pribadi ya. Iya. Kan bukan namanya si. Mungkin AHA Group kali ya. Sheikh. Semoga ntar tiba-tiba AHA Leicester City. Iya. AHA Leicester. Tapi ini tim kontroversial loh di awal kedatangannya di persepak bola Indonesia. Karena memang pada dasarnya kalau gue lihat dari transfer pemainnya banyak pemain-pemain yang kontroversi juga yang diambil, kayak Nur Hidayat. Nur Hidayat itu kan kontroversial banget tuh, dia kehidupan di luar sepak bolanya lumayan banyak disorot media. Iya, kayak dia beliin pacarnya mobil gitu-gitu. Mini Cooper loh. Uang dari mana? Ya uang dari pribadi kan. Iya bagus, berarti kerja keras. Terus dipulangin sama Sintayong waktu timnas, pelatnas. Terus ditambah dia suka blunder di timnas waktu Piala Asia U19. Nah pemain-pemain kayak gini lumayan beberapa yang dipanggil, Zulham Zamrun. Yang dipulangkan juga. Terus bahkan jadi kapten di PS Pati. Terus ada Saiful Indra Cahya yang bahkan juga di pertandingan persahabatan ngelakuin big boots. Iya kayak Big Show ya. Kayak Big Show.
Duar. Ya, Ya. gimana ya? Ya memang mungkin kebijakannya atau mungkin si Ata kan mungkin masih muda dan masih seumuran pemain itu. Semoga Mungkin jadi pembelajaran lah. Kenal juga sama pemain-pemain itu jadi makanya diambil. Tapi semoga jadi pembelajaran lah untuk membina klub karena kita nggak bisa sepihak kita bilang itu kesalahan pemilik juga ya. Ya, Kembali ke juga ini tahun pertama belum Yap. belum setahun megang bola ya pasti bingung juga lah. Yang terakhir ada tadi kita udah singgung dikit nih. Persis Solo. Bukan dong. Bukan. Ini udah dibahas bahkan. Oh iya. Kalau ini udah dibahas. Ada putra presiden, diulang lagi nih. Bukan dong. Ini kita ke Cilegon Steel kan. Oh iya. Kita ke Cilegon Steel. Oh salah. Heeh. Salah. Tadi udah dibahas ya pertama. Iya. Ya. Justru yang paling hype karena memang followersnya paling banyak di Indonesia. Pemiliknya ini. Walaupun gabungan suami istri. Ya. Dan anak. Iya. Ada Rans Cilegon FC. Yang jadi pertanyaan, dia masih di Cilegon atau enggak? Karena setahu gue, Rans itu markasnya di PIK sekarang. Bahkan yang basket juga markasnya di PIK kan. Ya ini kalau di bola, dia kerjasama dia sama salah satu owner dari Prestige Mobil namanya. Ini juga nama klubnya aneh loh. Iya, Rans. Nama orang juga sebenarnya. Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Ya walaupun ini sebenarnya udah jadi brand ya. Rans Brand, sudah didaftarin juga sebagai brand ya karena dengan banyaknya itu. Ini isinya banyak selebritis di dalamnya nih. Si COO atau si ya setingkat itulah direksinya ada si Darius Sinathrya juga. Manajer sekaligus pemainnya juga ada Hamka Hamzah. Jadi banyak selebritas yang tergabung di tim ini. Dan ya kalau untuk ngelihat kesehariannya dari klub ini gampang sering ada di YouTube-nya ya. Iya. Sering-sering di post juga bisa lihat beberapa pemain. Walaupun gue masih kurang impress sama pemilihan pemain-pemain yang didatengin sama Rans ya. Ya tapi kita nggak tahu. Semua pertimbangan kan ada di internal. Iya. Kita cuma sebagai Ya satu-satunya yang agak lumayan menurut gue pembeliannya ya Patrick Wanggai. Tapi sisanya gue kurang impress lah. Ditambah tanpa mengurangi rasa hormat ke Pak Bambang Nurdiansah, ya kayaknya memang timnya kurang di tahun ini. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu. Ya, kita kan di bola nggak ada yang tahu. Yang penting ya di bola kan taktis dan kerjasama. Iya. Individu itu nggak. Kritik dikit nggak apa-apa. Boleh dong, Iya. Banyak juga nggak apa-apa. Tapi ya mudah-mudahan timnya bisa berkembang. Raffi Ahmad sih bilang tahun ini targetnya belum promosi. Dia dalam 3 tahun katanya promosi. Makanya tahun ini walaupun gue berharapnya itu juga promosi ya karena jor-joran dan publisitasnya yang luar biasa Dan juga gue bisa bantu Liga Indonesia naik Gue ke kelas. berharap tuh sebenarnya gini dengan akuisisi orang-orang ini mengakuisisi klub tuh untuk pemain-pemainnya juga dapat taraf hidup lebih baik Sejahtera. dari masalah gaji, dari masalah exposure, dari masalah masa depannya, karirnya segala macam tuh harusnya lebih bagus. Selain itu gue berharap dari adanya akuisisi ini, jadi kan dulu kalau kita ngomongin gue mau jadi pemilik bola itu namanya bakar duit. Mudah-mudahan dengan ada ini kan pengusaha-pengusaha muda lebih inovatif. Mudah-mudahan dengan ini orang kalau beli klub itu ininya udah bisnis bukan bakar duit lagi. Dan juga bisa golnya udah bisnis, udah dapat cuan. tapi bisa fan service juga. Iya. Untuk para penggemarnya juga lu bisa. Sehingga akar dari cuan di bola itu kan sebenarnya profesional. Ya pasti mereka anak-anak muda ini ngejar timnya semakin profesional, dilirik sponsor, cuan. Karir tuh penting banget untuk atlet-atletnya. Jangan Ya akhirnya berdampak pada jangan belum apa-apa dibawa main iklan segala macem. Ya nggak apa-apa banget sih. Maksud gue exposure, gue lebih setuju exposure besar itu ke atlet dibanding ke selebgram. Iya. Mungkin pemain bola bisa belajar dari pemain basket ya. Bisa jual dirinya dengan branding lah. Ya, brandingnya dengan kelas yang tinggi dia kalau main basket. Di luar sih sudah. Di Indonesia masih sangat kurang. Gue berharap value mereka pun naik. Iya. Apalagi dengan pendapatan seperti itu harusnya minimal dengan fashionnya juga udah mulai lebih bagus lah. Sorotan-sorotan tuh makin tertuju ke pemain. Semoga nggak jadi star syndrome juga. Itu penting banget. Ini sorotan semakin klub lu diakuisisi sama artis, lu akan makin kesorot. Semoga tidak star syndrome.
karirnya makin lancar. Apalagi pemain-pemain yang di Rans ini nih, kalau gue lihat di beberapa tayangan YouTube-nya, setiap pertandingan ada bonusnya tuh, gue lihat bonusnya nggak tanggung-tanggung lagi. Nyetak gol aja kadang kalau lagi. Udah jadi kayak kuis-kuis gitu dia kalau main ada pertandingan. Suka ada bonus-bonus dadakan. Tetap Harusnya dijaga. dibarengin dengan prestasi sih. Kalau udah Amin. dapat pemilik dengan seroyal itu, harusnya pemain jadi lebih semangat, terus latihannya Amin. juga lebih maksimal, sehingga bola Indonesia jadi Bahkan di kedepannya gue harap semoga pemain-pemain yang setelah pensiun sudah memiliki bisa mengakuisisi klub juga. Iya. Ya gue harap lebih banyak lah, bukan cuma ini Yes. doang. Banyak kok pengusaha Indonesia yang masih belum masuk ke bola. Kalau semua klub bola di Indonesia diakuisisi oleh pengusaha-pengusaha Yang profesional, profesional yang tujuannya cuan benar-benar akan profesional. profesional kayak di negara-negara lain. Gede soalnya pasarnya, Pak. Yes, pencinta bola Indonesia. Iya, jualan jersey aja udah banyak tuh. Oke, Tapi kalau lokal, dukung klub lokal semua. kayaknya itu dulu. Menurut lo gimana footballer Kalau ada tentang klub-klub akuisisi? yang mau dibahas lagi, selain Atau Brikos Media mau akuisisi salah satu klub di Liga 1 atau Liga 2? Jadi kan keren tuh, Brikos Football Jakarta FC. atau pemain-pemain atau pemilik klub ada yang mau datang ke sini, kita Atau ngomong. IDBFC mau dibayarin buat ikut Liga 3? Capek lah. Latihan cuma sekali sebulan aja lah ya. Kerja syuting aja capek gue, suruh tanding lagi. Oke. Gua Vano pamit. Gue Gibran Raka Buming pamit. Waduh. Ya udah, gua gak punya nama lagi di otak gua. Bye. Bye.